Selamat datang di video pembelajaran seru kita tentang satuan tidak baku. Di video ini kita akan bermain dan belajar bersama tentang cara mengukur berbagai benda dengan menggunakan alat-alat yang tidak biasa atau satuan tidak baku. Sudah siap untuk petualangan kita dalam dunia pengukuran? Yuk kita mulai! Adik-adik, coba kalian bayangkan, kalian sedang bermain di taman dan kalian ingin tahu seberapa panjang garis yang kamu buat di tanah untuk permainan gobak sodor. Nah, di sini alat ukur satuan tidak baku berperan penting. Jadi, apa sih alat ukur satuan tidak baku itu? Alat ukur satuan tidak baku adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur tanpa menggunakan alat ukur standar seperti penggaris atau meteran yang kalian bisa temui di toko alat tulis. Nah, contohnya, bayangkan kalian mengukur panjang garis gobak sodor tadi dengan menggunakan langkah kaki. Itu adalah satuan tidak baku. Jadi, satuan tidak baku adalah satuan pengukuran yang bisa berbeda-beda tergantung alat atau benda yang kita pakai. Alat ukur satuan tidak baku membantu kita memahami konsep pengukuran dengan cara yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Tetapi, ingat ya, hasil pengukuran dengan satuan tidak baku bisa berbeda-beda tergantung setiap orang. Karena ukuran tangan dan kaki atau langkah setiap orang itu berbeda. Mari kita sebutkan apa saja alat ukur satuan tidak baku. Yang pertama, benar sekali, jengkal. Apa itu jengkal? Jengkal adalah salah satu contoh satuan tidak baku yang sering digunakan. Nah, jengkal adalah jarak antara ujung jempol dan ujung jari kelingking. Ini adalah salah satu alat ukur yang sederhana dan sudah digunakan sejak zaman dahulu kala. Bahkan sebelum penggaris dan alat ukur lainnya ditemukan. Misalnya, jika kamu berada di hutan dan ingin mengukur panjang sebuah batang kayu, kamu bisa menggunakan jengkal tanganmu. Ini juga sangat berguna ketika tidak punya penggaris atau meteran di sekitar kita. Yuk, kita sebutkan alat ukur satuan tidak baku yang kedua. Benar sekali, hasta. Hasta adalah jarak dari ujung jari tengah sampai ke siku. Biasanya orang-orang menggunakan hasta untuk mengukur benda-benda panjang atau jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, misalnya, jika kamu sedang berada di ladang dan ingin mengukur panjang sebuah tali, kamu bisa menggunakan hasta tanganmu. Hal ini sangat berguna saat kita tidak memiliki alat ukur seperti penggaris dan meteran. Nah, sebutkan alat ukur satuan tidak baku yang ketiga. Benar sekali, depa. Depa adalah salah satu contoh satuan tidak baku yang sering digunakan juga. Depa adalah jarak dari ujung jari tengah bagian kiri dan ujung jari tengah bagian kanan. Ketika kedua tangan direntangkan sejauh mungkin. Jadi, depa adalah ukuran dari satuan tangan ke tangan lainnya. Ketika kamu merentangkan tangan dengan lebar. Nah, misalnya kamu ingin mengukur lebar sebuah ruangan atau panjang tali. Kamu bisa menggunakan depa dari tanganmu. Hal ini juga berguna ketika tidak memiliki alat ukur seperti penggaris atau meteran. Nah, yang terakhir, coba sebutkan alat ukur satuan tidak baku yang keempat. Benar sekali, langkah. Langkah adalah jarak yang ditempuh dengan satu langkah kaki dari ujung kaki yang satu
sampai ke ujung kaki yang lainnya ketika berjalan. Jadi, langkah adalah ukuran yang didasarkan pada panjang kaki seseorang ketika berjalan. Misalnya, jika kamu ingin mengukur jarak dari rumah ke sekolah, kamu bisa menggunakan langkah kakimu. Hal ini sangat berguna saat kita tidak memiliki alat ukur seperti pembaris atau meteran. Mari kita hitung panjang meja menggunakan jengkal. Yang pertama, letakkan tanganmu di salah satu ujung meja dengan jempol dan kelingking yang direntangkan. Yang kedua, tandai dengan pensil atau ingat tempat di mana jari kelingkingmu berada. Yang ketiga, pindahkan tanganmu sehingga jempolmu sekarang berada di tempat yang ditandai atau yang diingat tadi. Nah, ulangi langkah ini sampai kamu sampai di ujung meja yang lainnya. Yang terakhir, hitung berapa kali kamu memindahkan tanganmu. Dan itulah panjang meja dalam jengkal. Mari kita hitung panjang papan tulis menggunakan depa. Yang pertama, letakkan ujung jari tengah tangan kiri kamu di ujung papan tulis. Yang kedua, rentangkan tanganmu sejauh mungkin dengan tangan kanan. Yang ketiga, tandai dengan pensil atau ingat tempat di mana ujung jari tengah tangan kanan kamu berada. Yang keempat, pindahkan tanganmu sehingga ujung jari tengah tangan kiri kamu sekarang berada di tempat yang tadi ditandai atau diingat. Yang kelima, ulangi langkah ini sampai kamu sampai di ujung papan tulis yang lainnya. Yang keenam, hitung berapa kali kamu memindahkan tanganmu. Nah, itulah panjang papan tulis dalam depa. Berapa sih jarak antara tempat sampah dengan lampu lalu lintas? Nah, kita bisa menggunakan satuan tidak baku yaitu dengan langkah. Nah, caranya yang pertama, kita mulai dari tempat sampah tadi. Nah, kita mulai berjalan sampai ke lampu lalu lintas. Saat perjalanan itu, sambil dihitung berapa langkah yang kamu ambil untuk sampai di lampu lalu lintas. Jumlah langkah yang kamu hitung adalah jarak dalam satuan langkah. Setelah memahami apa itu satuan tidak baku dan mengenal alat ukurnya, coba kalian praktekkan mengukur meja dengan menggunakan jengkal di rumah kalian masing-masing. Nah, materi kita sudah selesai nih mengenai satuan tidak baku. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Dadah!